datang di Redaksi Ruang Ekspresi Akuntansi. Dengan di sini aku Della Leningsih Supriyanto dan teman aku Lesda Novila Abdia. Saya Zakamatullah. Saya Aurelia Distia. Saya Abigail Seril. Saya Aulia Kinar Pramesti. Saya Thaisa Dewi. Saya Naura Zain Salsabila. Saya Levina Girana Amilda. Saya Sedia Maria. Dan hari ini kita akan membahas tentang penggabungan usaha. Nah, apa sih penggabungan usaha itu? Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu merger dan akuisisi. Jadi sebenarnya apa sih bedanya kedua istilah ini? Jadi perbedaan merger dan akuisisi itu adalah merger sendiri adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru dengan tujuan untuk memperkuat posisi pasar. Sedangkan akuisisi adalah tindakan satu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain untuk mendapatkan kendali atas perusahaan tersebut tanpa membentuk entitas baru. Wah, menarik sekali nih. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya? Apa hanya soal keuntungan saja nih Kak? Nah, tujuannya tuh bukan cuma itu aja ya, tapi dia juga ada tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat daya asing. Tapi kita juga harus hati-hati ya, karena bisa muncul konflik budaya dan masalah integritas kalau perencanaan kita kurang matang. Kali ini kita bakal bahas subtopik yang menarik banget nih. Mengapa sih perusahaan itu melakukan penggabungan usaha? Atau dalam istilah lain itu adalah business combination. Oke, banyak yang orang mengira itu penggabungan ini cuma soal beli perusahaan lain, padahal motivasinya bisa luas banget. Coba sebutin C. Nah, kalau misalnya kita lihat dari literatur Advanced Accounting karya Flat A. Beams edisi ke-13, dijelaskan bahwa motivasi utama penggabungan usaha biasanya untuk mencapai sinergi. Artinya, perusahaan itu percaya bahwa ketika dua entitas bergabung, nilai totalnya bakal lebih besar dibanding nilai masing-masing perusahaan ketika mereka itu berpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Misalnya, efisiensi operasional meningkat, biaya jadi lebih rendah, dan pendapatan bisa naik karena produk dan layanan mereka itu saling melengkapi atau bertambah. Ya, sinergi itu penting banget, tapi selain itu, Beams juga menyebutkan alasan lain seperti economy of scale dan economy of scope. Kalau pakai bahasa sederhana, perusahaan pengen operasi mereka itu semakin besar biaya unitnya turun. Selain itu, mereka juga bisa pakai sumber daya secara bersamaan, misalnya teknologi, jaringan distribusi, atau tenaga ahli. Jadi bukan cuma hemat biaya, tapi juga memperluas kemampuan. Iya, jadi itu menarik banget ya teman-teman. Jadi selain efisiensi, ada juga alasan pertumbuhan. Aku juga pernah baca nih di Advanced Accounting edisi ke-7 karya Beams juga, itu menjelaskan bahwa penggabungan usaha itu sering dilakukan juga karena untuk perluasan pasar dan untuk diversifikasi resiko. Misalnya, perusahaan yang tadinya cuma beroperasi di satu wilayah bisa langsung masuk ke pasar baru lewat akuisisi, atau kalau bisnis mereka itu musiman dengan gabung ke sektor lain, mereka tuh resikonya bisa lebih stabil. Nah, bener banget. Selain itu ada juga integrasi horizontal dan vertikal. Kalau horizontal biasanya tujuannya memperbesar pasar dengan mengakuisisi pesaing, sedangkan vertikal itu tujuannya buat mengontrol rantai pasok. Misalnya, pabrik makanan membeli perusahaan distribusi supaya pasokan dan harga lebih stabil. Aku juga mau tambah satu lagi, kadang itu perusahaan juga melakukan penggabungan untuk memperoleh aset tak berujuk seperti merek dagang, paten, teknologi, atau bahkan sampai keahlian SDM. Jadi daripada harus bangun dari nol, mereka tuh bisa lebih cepat langsung dapat melalui akuisisi. Setuju banget. Selain faktor internal, kadang ada juga pertimbangan keuangan dan perpajakan. Perusahaan bisa mengakuisisi entitas lain untuk memanfaatkan kerugian pajak yang belum digunakan atau memperbaiki struktur modal mereka. Hal ini dibahas dalam konteks perlakuan akuntansi dalam perlakuan SAK, terutama di bagian tentang kombinasi bisnis. Di situ dijelaskan bagaimana transaksi semacam ini harus diakui dan diungkapkan secara transparan sesuai metode akuisisi. Nah, jadi bisa kita simpulin ya teman-teman, kalau motivasi penggabungan usaha itu nggak cuma satu, tapi ada beragam. Mulai dari sinergi, efisiensi, diverifikasi, ekspansi pasar, sampai alasan perpajakan dan manajerial. Intinya semua diarahkan supaya nilai perusahaan itu bisa meningkat dan kegiatan bisnis jadi lebih kuat. Jadi teman-teman, kalau nanti ketemu berita tentang merger atau akuisisi, coba deh pikirkan apa motivasi di baliknya. Apakah karena sinergi, ekspansi, atau strategi keuangan? Oke, sekarang kita move ke topik berikutnya, yaitu ada perubahan laporan keuangan setelah merger nih, di mana bagian tersebut itu bakal mengetahui kondisi laporan keuangan itu bisa berubah setelah dua perusahaan bergabung jadi satu entitas.
Wah, menarik sekali ya. Subtopik ini juga nggak kalah pentingnya buat dibahas ya. Gimana sih maksud setelah di merger itu, guys? Nah, aku jelasin ya. Merger itu proses di mana dua atau lebih perusahaan itu digabung menjadi satu entitas. Kemudian biasanya satu perusahaan itu lanjut jalan, sedangkan yang lain itu berhenti. Dan usaha yang tetap jalan itu bakal ambil alih semua aset, kewajiban, dan identitas dari perusahaan tersebut. Dan tujuannya itu untuk memperluas jangkauan, tingkatkan efisiensi, dan juga menguatkan posisi perusahaan. Nah, betul banget. Aku sempat lihat di buku yang akuntansi kita, yaitu Advanced Accounting dari Floyd edisi 13, itu yang berisikan penggabungan usaha atau business combination adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi ini memperoleh kendali atas seluruh operasi perusahaan, dan perusahaan yang diambil itu dibubarkan. Oke, berarti setelah merger otomatis laporan keuangannya juga ikut berubah dong. Karena setahu aku begitu dua perusahaan digabung, laporan keuangannya juga ikut berubah bentuk dan isinya. Ya, betul banget. Dan setelah merger itu usaha yang tetap jalan itu bakal dicatat aset dan liabilitasnya. Dan kemudian akan digabung menjadi nilai wajar. Sedangkan nilai untuk buku yang lama itu akan muncul di goodwill. Dan selisih antara harga yang dibayar dengan nilai aset itu akan diambil dari usaha yang diambil ahli. Iya, benar banget. Gimana sekarang udah mulai paham kan dengan bagaimana perubahan laporan keuangan setelah merger? Wah, aku jadi inget di buku Pim's Floyd Advanced Accounting yang 2018 itu juga dijelasin. Setelah merger, laporan keuangan perusahaan berubah karena semuanya disatukan jadi laporan konsolidasi. Aset dan utang perusahaan yang digabung dicatat pakai nilai wajar bukan nilai buku, dan muncul akun baru yang namanya goodwill, yaitu selisih harga beli sama nilai wajar aset bersih perusahaan yang diambil alih. Betul banget tuh. Gimana kalau kita lihat contoh perusahaan merger yang ada di Indonesia? Oke teman-teman, untuk memperjelas pembahasan kita soal merger, mari kita lihat satu studi kasus yang cukup dikenal di Indonesia. Nah, supaya kita lebih paham materi tersebut, aku mau kasih satu contoh kasus merger yang pernah terjadi di Indonesia, yang sangat cukup terkenal teman-teman, karena ini melibatkan dua perusahaan, yaitu Gojek dan Tokopedia. Oh, aku tahu kasus ini. Dengar-dengar Gojek sama Tokopedia itu di merger berubah jadi Goto ya. Dan alasan mereka merger itu apa? Dan apakah benar ini karena nilai perusahaan yang menurun atau mereka butuh kenaikan? Iya benar, dulunya Gojek dan Tokopedia itu merupakan perusahaan yang berdiri masing-masing. Lalu sekarang Tokopedia merupakan anak perusahaan dari Gojek. Dilansir dari kata data.co.id, alasan merger dari kedua perusahaan ini menjadi PT Goto karena mereka itu mau berkompetisi di pasar global, bukan karena ada tekanan dari investor. Mereka perusahaan tersebut memiliki misi yang sama, yaitu bersaing di pasar global. Jadi CEO dari Tokopedia itu mengatakan bahwa merger yang dilakukan bukan merupakan konsolidasi, tetapi Tokopedia dan Gojek bukan tipe perusahaan sejenis. Oke, berarti bisa dikatakan mereka ini merger bukan karena kesulitan, melainkan demi bersaing di pasar global. Tepat sekali, hal ini dikarenakan model kerja perusahaan global itu rata-rata 10 atau 1000 kali lipat lebih besar dengan perusahaan di Indonesia, sehingga jika Tokopedia dan Gojek mau bersaing secara mandiri itu sangat sulit, jadi mereka setuju melakukan merger. Wah, nggak kerasa banget nih kita udah ada di penghujung waktu. Dan makasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami, dan semoga apa yang tim kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.